Pesan Padre Pio hari ini 26 April. Dalam pikiran dan pengakuan kita tidak boleh memikirkan dosa-dosa yang telah diakui. Karena penyesalan kita, Yesus telah mengampuni mereka di pengadilan penebusan dosa. Di sana Dia menghadapi kita dan kesengsaraan kita seperti seorang kreditur di depan seorang debitur. Dengan sikap kemurahan hati yang tak terbatas, Dia merobek dan menghancurkan tagihan yang kita tanda tangani dengan dosa-dosa kita, yang tentunya tidak dapat kita bayar tanpa bantuan pengampunan ilahinya. Kembali ke dosa-dosa ini, mengangkatnya lagi hanya untuk diampuni lagi, karena keraguan bahwa dosa-dosa itu benar-benar dan berlimpah diampuni, apakah ini tidak akan dianggap sebagai kurangnya kepercayaan pada kebaikan yang Dia buktikan dengan merobek setiap dokumen hutang yang dikontrak melalui dosa? Tinggallah di dalamnya jika itu adalah sumber penghiburan bagi jiwa Anda. Dengan segala cara, pikirkan pelanggaran terhadap keadilan, kebijaksanaan, dan belas kasihan Allah yang tak terbatas, tetapi hanya untuk tujuan menangis air mata penebusan, pertobatan, dan cinta. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini disampaikan oleh Giorgio Vesta, menyampaikan pesan mendalam tentang pengampunan, pertobatan, dan kepercayaan pada belas kasih Allah. Apa makna dari pesan hari ini? Pesan hari ini cukup panjang. Bisa kita lihat dalam 4 bagian. Yang pertama, dosa yang telah diakui sudah diampuni. Padre Pio menegaskan bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita dengan penyesalan yang tulus, maka Yesus dalam belas kasih-Nya telah mengampuni kita. Kita tidak perlu terus-menerus kembali pada dosa-dosa lama dengan rasa takut bahwa pengampunan belum benar-benar diberikan. Yang kedua, Allah sebagai kreditur yang murah hati. Perumpamaan tentang Yesus sebagai kreditur dan kita sebagai debitur menggambarkan rahmat dan pengampunan yang tak layak kita terima. Dosa adalah hutang dan kita tidak mampu membayar hutang itu sendiri. Namun Yesus merobek tagihan itu, mengampuni kita sepenuhnya. Yang ketiga, bahaya dari kurangnya kepercayaan pada pengampunan. Ketika kita terus meragukan bahwa dosa kita telah diampuni, ini bisa mencerminkan kurangnya iman dan kepercayaan pada kebaikan Allah. Ini bukan kerendahan hati, melainkan bisa menjadi bentuk ketidakpercayaan. Yang keempat, pengingatan yang benar akan dosa. Bukan dalam rasa takut, tetapi cinta. Kita boleh mengingat dosa hanya sebagai dorongan untuk mencintai Tuhan lebih dalam, untuk bertobat dengan air mata kasih, bukan ketakutan yang menghakimi. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita lihat kaitan pesan ini dalam kitab suci. Yang pertama di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini menegaskan bahwa Allah tidak mengingat dosa kita yang telah diampuni. Yang kedua dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Yang ketiga di dalam Lukas 15 ayat 11-32, perumpamaan anak yang hilang. Silakan dibaca untuk lebih lengkapnya. Bapa menyambut anak yang berdosa dengan pelukan penuh kasih tanpa mengungkit kesalahannya. Yang keempat, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudari-saudaraku terkasih,
Mari kita renungkan pesan Padre Pio hari ini dan kaitannya dalam kitab suci yang meneguhkan kita. Mari kita bersama-sama mencoba untuk merefleksikan pesan ini. Yang pertama, apakah aku masih memikirkan kembali dosa-dosa yang telah aku akui dan sesali, seakan-akan Allah belum mengampuniku? Yang kedua, apakah aku percaya penuh pada kebaikan dan kuasa pengampunan Allah dalam sakramen tobat? Yang ketiga, dalam mengenang masa lalu, apakah aku melakukannya untuk bertumbuh dalam kasih dan kerendahan hati, atau tenggelam dalam rasa bersalah yang mematikan? Yang keempat, bagaimana aku dapat hidup sebagai orang yang telah diampuni dengan sukacita, damai, dan belas kasih kepada sesama? Semoga pesan Padre Pio hari ini yang cukup panjang menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio.